Oke, udah aku record. Kita mulai dari tahun 2024. Nomor 1. Di sini perintahnya adalah menyocokkan ya kayaknya ya. Jadi ada 3 botol bahan kimia, A, B, C, dan ini nggak tahu namanya ya karena udah satu isomer dari C3H9N. Sedikit sampel dari sampel masing-masing botol dianalisis dengan spektrometri inframerah dan diperoleh data sebagai berikut. Oke, kita tambah page dulu. Nah, yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah menghitung IHD ya. Ini selalu aku lakukan. Jadi IHD dari C3H9N berarti kita gunakan rumus IHD 2C tambah 2 min H plus N min X. Ini nanti dibagi 2. Untuk C-nya ada 3, berarti 2 kali 3 ditambah 2 dikurang 9 ditambah 1. Bagi 2, hasilnya 6, 8, 8 kurangi 8, 0 ya. Berarti ini IHD-nya 0. Berarti senyawa ini tidak memiliki ikatan rangkap. Senyawa ini tidak ada ikatan rangkap atau siklik. Gitu. Oke. Jadi itu mungkin bisa dapat poin tambahan. Ini ada, nggak ada PC-nya. 1. Terus karena ini tidak ada rangkap atau siklik, berarti dia itu rantai lurus. Kita coba analisis kemungkinannya. Yang pertama pastinya dia itu bakal rantai biasa ya, seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua adalah dia itu bisa berupa sekunder, terus dia itu bisa berupa tersier, bisa juga kalau mau isomer posisi ya. Jadi seperti ini, NH2. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada ya, udah semuanya ya, cuma ada 4 ini ya. Oke, jadi ini ada 4 kemungkinan. Kalau bisa dibilang ya, untuk yang jadi gini dulu, kamu bisa menjelaskan terkait fungsi dari spektrofotometer inframerah dulu gitu. Jadi fungsi dari FTIR itu adalah untuk menentukan jenis gugus fungsi gitu. Oke. Nah, untuk ini kalau mau dilengkapi juga prinsipnya boleh ya, berdasarkan transmisi gelombang IR yang spesifik gitu. Oke. Nah, untuk yang asumsikan ini kita nomori ya. 1, 2, 3, dan 4 gitu ya.
Untuk senyawa 1 dan 4 ini kita bisa bilang gugus fungsinya sama. Karena ini sama, kita tidak bisa membedakan secara langsung hanya dengan menggunakan FTIR gitu. Cuma, nanti kalau kamu mau jawab yang senyawa 1 aja itu nggak apa-apa ya. Kalau mau dilengkapi 4 juga nggak apa-apa, atau mau jawab 4 juga nggak apa-apa. Yang penting di sini nantinya, lebih ke kita bisa menentukan jenis gugus fungsi si N yang ada di situ sih, gitu aja. Oke, jadi ada 4 kemungkinan, kemudian kita lihat, baru kelihatan datanya ya. Yang pertama ada di botol A. Botol A, di sini terdapat puncak melebar ya. Melebar Melebar artinya di sini ada NH2 ya, gitu. Oke. Dan dia itu, hanya ada sebentar, ini kok nggak kedengeran. Oke. Oke. Nah, ini dia tuh NH2. Ya, sorry, NH2. Jadi atau NH ya masih bisa ya. Jadi intinya adalah dia itu yang memiliki gugus hidrogen lagi. Dia tuh memiliki ikatan hidrogen gitu. Jadi kalau dia tuh melebar seperti itu tuh dia tuh memiliki ikatan hidrogen. Kemudian di sini nanti dia tuh ada, kalau sebenarnya disebutkan nggak disebutkan pun nggak apa-apa gitu. Cuma kalau bisa nanti ini tetap disebutkan ya. Ini dia tuh menandakan bahwa ada dia tuh CsP3H gitu. Jadi ada ikatan tunggal ya, walaupun sebenarnya semuanya itu ada ikatan tunggalnya gitu. Cuma buat melengkapi aja sih kalau mau. Terus nanti ini, apa lagi ya? Ada sih kayaknya. Ini sih kalau mau kayaknya ini adalah si CN gitu. Terus, karena ini tunggal sih kemungkinan besar dia itu adalah ikatan hidrogen yang 1 gitu. Oke. Terus, berarti kita, bisa menganalisis dari, eee, kemungkinan bentuk spektranya, si senyawa A ini adalah si senyawa 2 gitu, berdasarkan ciri-ciri yang ada. Nanti kalau bisa ini di-list ya. Yang pertama ada broad di, eee, daerah berapa tuh, di atas 3.000 lah, 3.000 sentimeter min 1. Cuma kalau misal nanti ada datanya atau kalian mau bisa kira-kira sendiri, itu boleh banget ya, gitu. Cuma ini buat secara kasar aja, dia tuh ada broad dan ada CsP3H di 2.900-an. Terus nanti, di sini ada di sekitar 1.500 kayaknya, ya. Di atas 1.000 ya, kayaknya di sekitar, 1.600, ini ada di 1.600 sentimeter min 1 gitu. Nah ini dia tuh sesuai dengan ciri-ciri, senyawa 2 ya, gitu. Terus yang B, di sini, eee, oh sorry. Oke, bentar. Harusnya tuh tetap dihitung broad sih. Wait, aku lupa. Oke, maaf ya, ternyata ini salah. Ini adalah si senyawa 3 ternyata, ini adalah senyawa 3.
Dan ini ya, kayaknya ini agak kurang jelas, tapi di sini dia tuh nggak dimention gitu. Dia tuh nggak dimention. Kayaknya ini bukan ya, berarti ini bukan NH2 berarti, sorry. Maaf, 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 maaf. Tapi bentuknya lumayan aneh sih. Itu harusnya melebar ya. Ini bukan peak, bukan peak NH2. Nanti nggak melebar, sorry, sorry. Nah, aku baru ingat NH itu dia itu melebar, eh, tapi weak, serapan lemah gitu. Oke. Nah di sini kelihatan banget ini ada dua puncak gitu ya. Ini artinya dia itu adalah si NH2. Kenapa? Karena NH2 itu memiliki dua ikatan NH sekaligus yang dia itu apa ya? Bisa dibilang asimetrik gitu loh. Kayak simetrik apa asimetrik ya? Aku lupa. Harusnya sih simetrik gitu ya. Jadi dia tuh simetrik. Sehingga dia tuh nanti bakal muncul pada puncaknya tuh dua. Dan untuk yang C ini muncul satu, dia tuh menandakan bahwa ini adalah si NH gitu, atau kita sebutnya adalah sekunder, yang ini primer. Sedangkan botol pertama ini adalah yang tersier gitu. Nah ini nanti kamu bisa list ya. Ini kan kebetulan dikasih ya datanya ya. Dia tuh di dua puncak ya. Untuk yang B ada dua puncak ya, di ini ada angkanya, langsung ditulis saja 3291, 3291 dan 3369 cm min 1. Nah, ini menandakan bahwa dia itu adalah NH2. Berarti nanti ini ada kemungkinan untuk senyawa si 1 atau 4 gitu. Terus di sini nanti ada sama ya, ada CSP3H di 2900-an. Terus apa lagi? Sebenarnya yang paling menonjol itu sih. Di sini ada, ini nggak terlalu jelas sih, jujur aku nggak bisa baca ya. Oke, tapi paling utama itu sih. Nah, lumayan simple. Ini juga ada. Ini adalah eh, yang C itu nanti ada satu puncak di, ini kalau mau ditarik sih di atas 1, 2, 3, di atas 3000 ya. Jadi dia tuh di sekitar 3300-an. Oke. Nah, ini merujuk bahwa dia itu adalah NH dari sekunder gitu. Berarti ini merujuk pada senyawa yang nomor 2 gitu. Ini nanti bisa di list juga yang CSP3H di bawah 2900 cm min 1 gitu. Sebenarnya ini kalau mau dibaca sebenarnya harusnya bisa sih yang ini sih. Cuma datanya agak kurang itu ya. Biasanya tuh
kadang agak ribet juga sih karena di situ biasanya menandakan dia itu ada bending ya. Tapi kayaknya nggak terlalu itu. Cuma mungkin kalau untuk yang 1, 2, 3 itu bisa dibedakan secara langsung ya kalau dari jenis serapannya. Cuma yang 1, 4 ini dia tuh harus ditambahi. Ini kalau mau buat tambahan aja, tambahan membedakan 1 dan 4 itu perlu harusnya perlu kayak FTIR, bukan FTIR, apa kok FTIR sih, NMR gitu kalau mau bagusnya. Atau paling mudah lainnya adalah dengan GCMS. CMS, yaitu kita memanfaatkan CMS-nya ya. Nanti ini akan memiliki pola fragmentasi yang berbeda. Gitu. Jadi itu buat saran aja, siapa tahu kalian nanti dikasih nilai poin tambahan gitu untuk saran untuk hal tersebut. Itu sih untuk nomor 1. Ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan, guys? Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut soal nomor 2. Di sini terdapat beberapa produk reaksi ya dari triazol berdasarkan spektrum HNMR. Tentukan produk dari senyawa X ya dari 6 kemungkinan produk tersebut dan jelaskan ya. Oke. Kalau mau analisis ini kalian bisa analisis dulu. Kalau aku sih saranin cek gugus fungsi yang ada gitu ya. Ini nanti cek gugus fungsi gitu. Jadi gugus fungsinya itu apa sih yang membedakan dengan yang lain gitu. Jadi yang pertama, yang A misal ya, yang A di sini terdapat ester apa namanya? Ester dari etanol, ester dari etanol, terus dia itu ada aldehid, aldehid, kita bisa bilang dia itu apa sih namanya? Aku mau bilang yang ini loh, yang ada CH2 gitu. Aldehyde didekati CH2 gitu lah, anggaplah gitu. Oke. Terus untuk yang B di sini diganti ini ester dari metanol. Terus di sini sama ada aldehid dari si CH2, kemudian terus ada CH2. Kalau bisa ini dikasih ini sih apa namanya, bukan piridin ya, apa ya namanya, aromatik gitulah, aromatik. Ini kita punya fenil CH2
apa namanya? Triazol ya. Triazol anggaplah kita anggap itu X gitu. Yap, harusnya itu. Terus untuk yang C, oh ini kita sambungkan ke AR ya. Terus yang C itu masih sama, ester metanol. Ini dihapus saja ya. Ester metanol. Terus di sini hanya ada aldehid. Terus ini ada pH CH2 CH2X gitu. Oke. Terus nanti yang di sini yang D itu ada pH CH2X. Terus yang D sama-sama ada aldehid. Terus di sini ada ester etanol. Oke. Terus yang E ini ada CH3 pH. Terus ada ester metanol. Terus aldehid CH2 AR ya. Itu. Terus nanti yang terakhir itu yang F. Yang F itu aldehid aldehida meta. Jadi nanti yang lainnya itu semuanya sorry, mungkin yang ini ditambahin aja ya, yang di ini para. Terus yang D juga para. Terus ini ada CH2 CH3 sorry, ini CH3 CH2pH. Terus yang terakhir ada CH3 ester metanol ya. Ester metanol gitu. Oke, itu semua perbedaannya ada. Jadi setelah kita list, baru kita lihat sheet NMR yang ada gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa list juga langsung NMR yang ada di sini. Aku bakal pertama lihat itu nanti yang paling utama ada si aldehid ya, ada di sekitar 10. Jadi dari data NMR itu ada aldehid di berapa tuh? 10 ya, anggaplah dia tuh 10 ppm. Dan dia tuh tipenya adalah singlet ya, berarti ya aldehid emang singlet gitu. 10,09 itu dilengkapi aja ya, karena datanya jelas 10,09. Oke, ini adalah aldehid. Kemudian di sini aku lihat di 79 dan 737 itu ada puncak yang sama gitu ya. Dan joule couplingnya juga sama 8,3 gitu. Jadi di sini ada 7, sorry.
ini ada 7,94 dan 7,37 ppm ini doublet ya. Ya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu doublet singlet ini apa ya? Dia itu adalah multiplisitas. Multiplisitas itu adalah kita ingin tahu berapa sih tetangga yang dimiliki oleh hidrogen tersebut gitu. Rumusnya adalah N+1, di mana N itu menunjukkan jumlah tetangga. Gitu. Oke. Nah, di sini kalau dia tuh doublet berarti dia itu adalah 2 ya. Doublet itu 2. Nah, 2 artinya adalah 1 ditambah 1. Berarti dia tuh memiliki tetangga 1 gitu. Oke. Jadi nanti ini adalah suatu CH ya. Nah, sampingnya itu ada satu tetangga gitu. Sebenarnya ini nggak mesti ya, yang ada di sini itu nggak mesti CH, bisa dia itu apa namanya CH2, bisa CH3. Cuma data itu baru bisa kita lihat ketika ada nilai integritas gitu ya, atau integrasi. Nah, di sini kalau kita lihat ya, dia itu kan aldehid. Aldehid itu kan CH ya. CH berarti kan dia tuh integrasinya 1. Jadi ini integrasinya 1 H gitu. Nah, kita lihat nanti kalian kan boleh pakai penggaris ya. Nanti kalian ukur aja. Ini tuh tingginya hampir sama gitu. Oke. Dan ini di bawahnya juga ada ya. Dia itu oh ya, sorry, itu integrasinya ya. Ngapain? Oke, integrasinya udah dikasih ya. Ini kalau aldehid itu 1, nah ini sini 2 gitu. Dan di sini 2. Nah, biasanya ini menandakan bahwa dia itu CH atau CH2 gitu. Jadi CH atau CH2. Nah, kapan dia itu CH? CH ini ketika dia itu ada 2 CH yang sama. Kalau CH yang tunggal kayak gini, dia tuh nanti cuma ada satu aja gitu. Nah, masalahnya di sini adalah range dari aromatik gitu. Kalau dia tuh masuk di range aromatik, kan nggak mungkin ya aromatik itu ada CH2 gitu. Aromatik tidak ada CH2. Oke. Berarti kemungkinan ini nggak bisa gitu. Berarti ini kemungkinan besar adalah CH yang sampingnya ada CH. Dan kenapa ini bisa 2? Karena dia tuh ada yang identik, yaitu nanti satunya lagi, yaitu CH. Ini anggaplah ini X, ini Y, ini CH, ini Y, ini CHX gitu. Jadi nanti dia itu akan identik gitu. Kenapa bisa ini nanti ya sama ya atau identik gitu ya. Oke. Nah, terus ini nanti dia itu menandakan bahwa dia itu adalah CH ya, CH. Nah, CH-nya dia itu yang apa? Ini kan doublet ya. Dan ini kita lihat apa namanya? Di sini ada yang namanya Joule coupling. Dia itu dua data ini memiliki Joule coupling yang sama, yaitu 8,3 gitu. 8,3 ini Joule coupling yang khas untuk posisi orto gitu. Jadi dia tuh nanti akan terkopling dengan tetangga sampingnya. Nah, karena tetangganya adalah si Y, ini akan terkopling dengan dia itu posisinya adalah orto gitu. Oke. Maka dari sini kita nanti bisa mengatakan
untuk dua puncak ini itu menandakan bahwa di sini nanti ada aromatik dengan posisi para ya, gitu. Oke. Kenapa para? Karena ini sangat mendukung ya. Para itu dia tuh punya X, ini misal Y. Nah, CH di sini, anggaplah ini X, ini Y. Ini nanti akan muncul sama ya dua di sini, sehingga ini X, ini Y, sorry, ini Y. Nah ini nanti ini akan simetri, jadi dia tuh nanti akan muncul dua, integrasinya akan dua, dan dia tuh akan terkopling ke sini, itu adalah doublet, gitu. Oke. Sorry, terkopling kok doublet. Itu akan terkopling orto 8,3 Hz-nya. Dan dia itu memiliki tetangga satu, maka nanti ini juga doublet ya. Gitu. Sebenarnya bisa dia tuh nanti terkopling dengan dirinya sendiri yang di sini. Cuma itu nggak terlalu kelihatan sih karena dia tuh nanti full couplingnya bakal sama gitu. Jadi karena dia tuh ke dirinya sendiri tuh kayak nggak terlalu rasional. Jadi ini diabaikan ya untuk yang ini. Kecuali nanti di situ ada jenis hidrogen yang berbeda gitu. Oke. Itu jadi kita nanti bisa mendebak di sini nanti ada apa namanya? Ada aromatik yang dia itu bersifat para gitu. Nah, kalau kita lihat dari struktur untuk senyawa apa namanya? Senyawa A hingga F di sini semuanya ada para ya. Di sini ada para, di sini ada para, ini ada para, sini juga ada para, ini ada para ya. Ini ada para juga, ini ada para gitu. Jadi eh, masih belum cukup membedakan gitu. Kalau secara kualitatif biasa. Cuma sebenarnya nanti kalau dari gugus fungsi sih sebenarnya lumayan bisa mungkin ya. Cuma kalau secara itunya masih belum banget sih. Itu. Nah, terus kita lihat lagi di sini ada ini ya di sekitar sini. Ini integrasinya 5. Kalau kita total langsung integrasinya 5. Gitu. Hmm, biasanya yang kayak gitu itu menunjukkan dia itu adalah si aromatik juga, tapi dia itu adalah si apa namanya? Yang satu substituen ya, satu substituen gitu. Yap, biasanya itu dan dia tuh nanti multiplet ya, itu lumayan susah untuk itu. Jadi artinya di sini nanti kalian bisa list dia tuh nanti ada ini tinggal ditulis ulang aja 7, aduh nggak kelihatan banget sih, 7,25 sampai 7 berapa lagi tuh, 7,27 ya kayaknya ya, 7,25 sampai 7,27 sama 6,99 6,96 sampai 6,99. Ini ppm, ini multiplet ya, dua-duanya multiplet.
Ini menandakan ini integrasinya nanti 2H, ini 2H, ini integrasinya 3H, ini integrasinya 2H. Nah, ini kalau di total ini 5. Nah, ini biasanya menunjukkan dia itu adalah monosubstitusi. Monosubstitusi artinya dia itu adalah aromatik yang tunggal seperti ini. Gitu. Oke. Nanti ini misal yang ini harusnya sih yang ini ya, yang merah ini nanti bakal yang 3H, terus yang biru harusnya ini yang 2H gitu. Kenapa kayaknya ya kalau aku mau nebak, kalau yang merah itu ini ada resonansi. Jadi dia tuh dapat efek resonansi sehingga nanti densitas elektron dia tuh naik gitu. Sedangkan untuk yang biru ini tidak dapat resonansi. Sehingga nanti dia tuh densitas elektronnya turun. Karena densitas elektron turun berarti nanti ppm lebih rendah ya. ppm juga turun. Ini yang atas ppm-nya naik. Tuh. Oke. Jadi kita punya data bahwa di situ ada aldehid, terus ada aromatik yang dia tuh pada posisi para, dan dia itu ada yang di posisi monosubstitusi gitu. Oke. Jadi untuk bagian 4 sini kita udah clear ya, udah selesai gitu. Tinggal 3 lagi nih. Eh, di sini ada puncak singlet 5,47 dan dia itu intensitasnya 2 ya. 2H berarti dia itu ada kemungkinan besar ini karena dia tuh singlet ya. Singlet singlet 2H 5,47 ppm. Nah, ini kan ini kasih tabel itu enggak di sini? Oh enggak ya, berarti kalian harus menghafalkan sendiri ya. Soalnya kayaknya tahun berapa gitu ada yang dikasih. Nah, ini ya. Dia tuh dikasih ya. Nah, di daerah 5 ini dia itu biasanya adalah alkena ya di sini ya. Bilangnya adalah alkena gitu. Kok agak aneh. Atau dia tuh biasanya atau eteratom sih. Or eh, CX gitu. Jadi dia tuh nanti bakal ketemu heteroatom. Cuma biasanya heteroatom nggak terlalu setinggi itu ya. Jadi kita ngikutin yang di sini aja deh. Ini jujur nggak jelas ya. Ntar ya, aku coba salin dulu dari Google mungkin. CNMR, HNMR, NMR, tuh. Oke. Nah ini ya. Oke, kita pakai ini aja. Nah, di sini di dia tuh di 5 ya, berarti di daerah sini. Oke. Nah, ini masih memungkinkan alkena ya. Alkena, amida nggak mungkin. Hmm, bisa juga dari si CH2 ester. Hmm,
atau dari si ini ya, PHOCH. Tuh. Tapi itu enggak ding, PHC-nya cuma sini doang ya. Kalau kita garis ya, berarti masih di bawah 5. Berarti yang memenuhi oke, ini yang ester juga nggak memenuhi ternyata. Oke. Salah. Iya, ini nggak memenuhi, berarti yang memenuhi itu cuma OH atau si alkena ini ya. Kemungkinan lain gitu ya. Jadi kalau dia tuh nggak ada yang sesuai, biasanya ini dia itu terinduksi oleh 2 gugus sekaligus. Terinduksi 2 gugus negatif sekaligus. Gitu. Jadi kan di sini nggak ada alkena ya. Maksudnya dari struktur ini kan nggak ada alkena gitu. Di sini kan tersier. Ini tersier. Ini kayak udah nggak ada hidrogennya gitu. Jadi alkena di situ udah nggak bisa kita pakai lagi. Berarti kalau kita punya ini 5,47 berarti dia tuh yang terinduksi gitu. Berarti kemungkinan besar dia itu adalah ini kan 2H ya, berarti ini adalah si CH2 yang terinduksi oleh 2 gugus sekaligus gitu. Nah, kalau dia tuh terinduksi dan dia tuh singlet ya, berarti dia tuh nggak ada tetangga. Berarti nanti di sini dia tuh punya CH2 terikat sama X, terikat sama Y gitu. Jadi nanti ada yang CH2 yang tunggal seperti itu. Nah, kita lihat yang memenuhi itu yang A ya, yang A, terus B juga memenuhi, terus yang C ini nggak ada ya, nggak ada CH2 yang singlet kalau di situ. Oke. Terus yang D ini bisa karena ada yang atas ini. Yang E itu bisa juga. Yang F itu nggak ada ya. Yang F itu nggak ada CH2 gitu. Yang dia itu singlet gitu. Oke. Jadi dari puncak yang 5,47 ini kita bisa mengeliminasi 2 kemungkinan, yaitu yang F sama C. Nah, F sama C ini nggak mungkin gitu. Oke, berarti nanti dari sini kita tersisa A, B, D, dan E gitu. Oke. Nah, terus di sini ada juga ya, di sini di daerah 4 lebih ya, 4,3 4,3 ppm. Ini 2H ya, integritasnya 2H. 2H, terus dia itu bertipe kuartet ya, kuartet, terus dia itu Joule couplingnya 7,2, C sama dengan 7,2, terus gitu. Nah, kalau dia itu kuartet ya, artinya dia itu adalah 4. 4 itu artinya adalah 3 ditambah 1, berarti tetangganya ada 3 gitu. Berarti si ini dia tuh punya CH2, sampingnya adalah CH3 gitu. Nah, ppm-nya ini lumayan tinggi di 4,3, artinya dia tuh ada di sampingnya adalah heteroatom, atau anggaplah ini dianggapnya kita X gitu. Karena ini bisa aja dia itu apa namanya, bisa mengikat O atau mengikat N-nya gitu ya. Nah, ini Joule couplingnya 7,2,
nggak terlalu bisa membedakan sih kalau cuma dari Joule coupling gitu ya. Oke, terus nanti di sini kita bisa lihat, harusnya nggak terlalu bisa bedain sih. CN sama CO. CN. N-nya, oh, CN itu di bawah 3 ya, ternyata ya. Oke, ini ya CN ya. Berarti dia tuh tidak memungkinkan ketika eh, dia tuh terikat pada CN. Berarti ini adalah terikat pada CO. Berarti ini adalah O. Di mana X sama dengan O. Gitu. Artinya ini adalah suatu etoksi atau ya, atau dia itu ether. Jadi dia itu adalah etoksi. Gitu. Nah, dari sini kita coba lihat kemungkinannya karena tadi tersisa A, B, D, E. Kita lihat mana yang dia tuh berupa etoksi. Ya, dia yang memenuhi lagi. Ini ya, yang A, terus yang D, terus yang A sama D aja ya, tinggal A sama D ya. Gitu. Untuk B sama D ini udah nggak terrecognize lagi gitu. Oke. Nah, itu terus kita coba lihat lagi di sini ada satu puncak di 3H ya. Ini 3H, 3H terus itu 1,20 ppm. Itu tipenya adalah triplet gitu. Jadi ini nanti ada 1,2 ppm, 3H, triplet, C-nya 7,2 Hz gitu. Nah, ini dia itu menandakan bahwa dia itu CH3. Ini tetangganya adalah berarti itu 3, tetangganya adalah 2 tambah 1 ya. Oke, berarti kemungkinan besar ini adalah CH3, CH2 gitu. Oke. Itu puncak-puncaknya. Nah, berarti di sini kan dia tuh terrecognize ada berapa nih totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 puncak yang berbeda. Tapi 4 dan 5-nya ini digabung. Hmm, berarti kita sekarang lihat lagi ke option ya. Ini nanti kita centang. Oh ya, untuk yang ini kan kita udah list nih. Ini nanti kita centang-centangin aja yang dia itu bersesuaian setelah kita membaca semua data NMR yang ada. Gitu. Kayak misal kayak tadi dapat ester etanol ini dicentang, ini ester metanol ini enggak, etanol ini enggak, ini juga enggak, ini juga enggak gitu ya. Tinggal A sama D. Di sini bedanya adalah dia A adalah ester etanol aldehid CH2AR. Terus di sini ada pH CH2X, aldehid para sama etanol, ester etanol gitu ya. Yang A di sini dia itu aldehid. Oke, oke bedanya. Oke ini CH2. Oke, berarti bedanya ada di ini langsung vanil ya. UPH. Oke. Jadi bedanya A sama D itu ada di eh, ininya ya. Di CH2 dekat si apa namanya? Dekat si benzaldehid atau dia itu
CH2 yang dia tuh di dekat benzen dan nitrogen gitu. Bedanya cuma ada di situ. Nah, itu merujuk harusnya adalah ke yang puncak yang 5,7 ini ya. Oke. Nah, kita prediksikan dia tuh nanti lebih mirip ke yang mana ya? Karena dia tuh terinduksi oleh dua gugus sekaligus. Hmm, kalau sebentar, cara membedakannya gimana ya? Sama-sama CH2 ini mengikat N, yang ini mengikat aromatik sama aldehid. Nah, untuk yang atas itu kan CH2, oh ya bedanya di sini ya, yang ini sama yang ini. Oke. Nah, salah. Itu yang D, sorry ya. Yang ini. Oke. Kalau dari firasatku sih, kemungkinan besar senyawanya yang D ya. Jadi senyawanya itu nanti yang D. Kenapa? Kalau yang A itu untuk CH aldehid sendiri biasanya itu di 2,5 gitu. Sorry. CH2 di dekat apa namanya? Se di sini nggak dikasih tahu ya. CH di dekat karbonil. Hmm, ya cuma ini ya. Ya, intinya biasanya ini di daerah 2,5. Terus hmm, agak itu juga sih sebenarnya agak lumayan mirip-mirip juga sih, nggak terlalu bisa dibedakan. Hmm, 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 hmm. Wait, kalau mau dipaksain juga nggak harusnya. Wait, antara A sama D. Bedanya coba ada di itu ya. Hmm. Hmm. Harusnya sih ya, ini ya, dia itu ada di daerah sini. CH2 untuk aldehid terinduksi lagi ya, misal itu terinduksi dengan yang lain, eh, misal karbonil dia itu terinduksi dengan sesuatu, itu harusnya masih di sekitar 2 sampai 4 gitu. Nggak terlalu jauh perginya. Nah, sedangkan di sini dia itu apa ya? Ada nitrogen ya. Itu ada nitrogen sekaligus dia itu terinduksi di dekat aromatik ya. Jadi kemungkinan besar sih kalau aku mau maksa, em, ini kemungkinan bakal yang D ya. Jawabannya kemungkinan besar yang D. Itulah yang D gitu kayaknya ya. Kenapa ya itu yang CH2 dekat karbonil dan aromatik kayaknya nggak setinggi itu dibandingkan dengan eh yang dia itu di dekat N dan dia itu di dekat aromatik. Hmm.
Wait. Coba aku cari dulu bentar. Hmm, dua M R C O dua AR with 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 Twitter nomor. Oke, bentar. Oke. Maaf. Hmm, Oke, ternyata oke, salah ya, itu salah ya. Ternyata yang lebih tinggi malah yang ini, yang A. Ya, jadi sorry, jawabannya yang A kayaknya. Kenapa ini ternyata kalau dia itu di dekat karbonil ya, di kayaknya yang ini, mana tadi? Oh ya ini. Dia tuh ini salah satunya adalah C rangkap 2O. Jadi ini ada keterangkapnya ini bisa menarik elektron gitu, menarik elektron. Jadi dia tuh gugus penarik gitu. Kalau yang nitrogen itu eh misal dia tuh keikat sama N ya, dia tuh kan ngasih elektron gitu. Jadi dia tuh lebih rendah nantinya dibandingkan dengan yang dia tuh di dekatnya karbonil. Oke, itu ya. Jadi jawabannya kayaknya itu lebih rasional. Jadinya ini nanti senyawanya adalah yang A gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo, guys. Nggak yang mau ditanyakan? Jalfa? Aman ya. Oke. Terus kita lanjut nomor 3. Di sini kita lumayan lengkap datanya, ada FTIR dan NMR. Sini kita punya rumus senyawa C10H12O2. Nanti kita seperti biasa hitung IHD ya. 2 dikali 10 tambah 2 min 12 bagi 2, hasilnya 22 kurangi 12, 10 ya, 5. IHD-nya 5. Biasanya kalau IHD 5 itu kemungkinan besar ada aromatiknya gitu. Di sini juga terlihat ya, puncaknya ada di sini. Nah, ini ada di atas 3000 sampai 3100. Biasanya ini adalah CSP2 gitu. Terus di 1600-an ini juga ada. Wait, kalau di sini nggak kalau kelihatan sih sebenarnya. Hmm, nggak terlalu mendukung ya sebenarnya. Kita lihat dulu NMR-nya. Ini NMR-nya lihat ya, di sini ada 7 sampai 8. Kemungkinan besar ini adalah aromatik gitu. Aromatik. Jadi ini CHSP2 dari aromatik. Gitu. Nah, ini nanti didukung harusnya biasanya di daerah sini ya. Daerah 1600-800-an kayaknya.
itu adalah si aromatik. Agak lupa ya, aromatik itu hmm, FTIF range. Oh, 1400 ya, sorry. Yang 1400 ternyata. Maaf, aku salah lingkaran berarti. Yang 1400 ini. 1408 ya, daerah sinilah. Ini adalah si aromatik dari alkena gitu. Alkena dari apa namanya, benzena gitu. Oke. Nah, ini kelihatan ya, dia itu tingginya hampir sama dan dia itu integrasinya 4H. 4H artinya di sini aroma alkenanya adalah yang dia itu 2 substitusi. Dan dia tuh tingginya sama. Ya udah, ini bakal lagi. Bakal memiliki posisi para gitu. Jadi nanti gampang, ini nanti dapat dia itu adalah harusnya adalah para itu. Terus di sini ada 2H kuartet ya, berarti dia itu tetangganya 3, 4, 3 plus 1, oke. Berarti dia itu adalah sebuah CH2 di dekat CH 3 ya, di dekat CH3 dan dia itu ada O. Yang besar di situ ada O. Terus di sini ada CH3 singlet ya, CH3 singlet berarti dia itu ada di ujung dan dia itu di daerah 2,5. 2,5. Nah, 2,5 ini biasanya sangat khas banget adalah untuk CH3 yang dia itu di dekat karbonil itu. Nah, terus nanti yang terakhir di sini ada CH3 juga. CH3 dia itu ini biasanya adalah alkana. Berarti ini dia tuh triplet ya, berarti dia tuh sampingnya ke CH2 gitu. Nah, ini kayaknya relatif lebih gampang kalau yang ini. Ini ada agak anomali ya sama ini. Biasanya nanti untuk CO itu berapa ya? CO itu 1200 ya. 1200 ini untuk CO. Tuh. Nah, dari analisis ini sih kita nanti peroleh ya. Dia itu bakal seperti ini ngikat sesuatu, karbonilnya ada di ujung ya. Berarti nanti anggaplah seperti ini, 3 dan dia itu ada O 3. Oke, harusnya sih seperti itu. Oke. Kita lihat terus di CNMR-nya ya. CNMR ini ada di 1600-an, 1500 lagi. 160-an
Biasanya wait, kalau CNMR hmm, dia itu menandakan bahwa ini adalah si karbonil yang dia itu terikat pada heteroatom. Nah, berarti penyusunan ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat gitu. Berarti kita coba susun kemungkinan yang lain adalah seperti ini. Oh, ya tiga, terus ini seperti ini. Hmm. Tapi, wait, di sini kan nggak mungkin ada OH ya. Dia itu harusnya ada C. O-nya ada berapa ya? O-nya cuma ada dua. Hmm. Kalau kayak gini nanti yang ini tuh nggak ada gitu. CH2 ini tuh nggak ada jadinya. Berarti harusnya itunya tetap ada. Hmm, berarti kemungkinan yang lain adalah hmm, ini salah ya. Kenapa? Karena CO-nya tuh nggak dapat gitu. Jadi kemungkinan lainnya kalau aku mau coba itu adalah seperti ini. Kalau bisa ya, kalau kamu udah gambar itu jangan dihapus aja sih, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa membuktikan bahwa itu salah sih. Jadi ya lumayan ya buat data tambah-tambah ya. Walaupun kita salah, yang penting kita udah lumayan berusaha gitu. Hmm, kemungkinan besar bakal hmm, ini C3 ya. Eh, Hmm, ini C3 itu C2. Hmm, kayaknya sih kayak gini ya. Tapi ini triplet. Di apa? Wait, CH2. Harusnya sih ini cukup ini doang. Cuma CNMN itu dia tuh bilangnya adalah terikat pada suatu yang heteroatom. PO-nya cuma ada dua. Hmm, CNMR sama itunya nggak terlalu bersesuaian ya. Hmm, tahu di CH2, CH3 singlet. Nggak ada, nggak bisa lagi sih. Ini CH3, misal ini CH3 nih. Tapi CH3 di sini triplet, berarti dia terus ada CH2. CH2-nya harus di dekat O, dan ada CH3 yang singlet, dan dia tuh di 2,5. Kalau CH2AR biasa itu, CH3AR biasa itu nanti hmm,
Hmm. Enggak, enggak nyambung ini soalnya ya. Ini artinya adalah C. Oh, ini sih aromatik. Terus ini ya si CH3 lah ya, sama ini CH2. Em, Sorry, ini CH3, CH3. Hmm, Kemungkinan terakhir sih ya, kayaknya ini ya. Itu, senyawanya ini. Jadi, tapi k- karbon ini nggak ada dong. Oh, ininya ya. Oke, berarti asumsikan ini bukanlah karbonil. Ini bukan karbonil. Berarti dia itu adalah si CH3 di dekat AR gitu. Mm-mm. Tapi dia itu memang mirip sama karbonil sih. Kalau CH3AR itu gimana ya? CH3R. Oh ya, dia tuh memang mirip ya di 21 sampai 2,5 ternyata. Hmm, Dia tuh di sekitar 2,3 sih. Ya ini masih mendekati lah. Oke. Oke. Berarti ya gitu ya. Jadi kita harus tetap ngikutin NMR-nya ya. Oke, karena ini dapat dia itu adalah karbonil yang terikat pada O dan ini ada CO, berarti dia itu kita bisa bilang adalah dia itu ada ester gitu. Jadi ini merujuk pada ester. Jadi kita harus memaksa dia itu ada esternya. Hmm. Walaupun kita mensuggest di situ ada CH3 karbonil gitu. Tapi di situ CH3 karbonil nggak terlalu kelihatan banget gitu. Hmm, ini CH3 ya. CH3 CH3. Ini CH2 gitu. Jadi kayaknya yang paling memenuhi yang ini ya. Gitu. Ini nanti bakal quartet, ini bakal triplet, terus ini bakal singlet. Hmm, Quartet, singlet, triplet. Ya ada ya nanti yang dua di sini bakal 4H-nya gitu. Oke, ini nanti sesuai ya. Ini adalah yang di 1060, 160. Ini yang ada di 60. Em, Terus ini nanti ada yang di eh, ini di sekitar 22 lah ya. Anggapannya ini 22. Ini di sekitar anggaplah di sekitar 18 gitu. Jadi cara HNMR dan CNMR ini udah terbukti. Yep, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, itu untuk nomor 3. Kita coba lanjut nomor 4. Ada pertanyaan nggak nomor 3, Januar? Aman ya? Aman, Mas. Oke, kita coba lanjut nomor 4. Statusnya organik memiliki massa molekul 150.
Oke. Rumus kimianya C10H14O. Kita hitung IHD ya. 2 kali 10 tambah 2 min 14 bagi 2. IHD-nya sama dengan 22 kurang 14. 4 ya. IHD-nya 4. Oh ya, tadi IHD-nya juga ini 5 ya. Ini udah sesuai IHD-nya 5. Ini IHD-nya 4. O-nya 1. Di sini ada di atas 3100. Ini adalah si CSP2. Jadi kemungkinan besar ini adalah aromatik. Di sini dilihat juga ada 7 sampai 8 ada ya, berarti ini adalah ada aromatik. Jadi IHD-nya full dari aromatik. Gitu. Jadi full dimiliki oleh aromatik. Jadi nanti di luar itu nggak boleh ada rangkap gitu. Oke. Nah, di sini dia tuh ada broadening ya. Ini broadening. Ini kemungkinan besar adalah OH gitu. Oke. Nah, terus ini 5 ya. 5 artinya dia itu berarti monosubstitusi. Monosubstitusi. Itu. Monosubstitusi berarti dia itu ada benzena tunggal seperti ini. Diikat pada suatu X. Nah, berarti kita tinggal permasalahin aja cabangnya apa gitu ya. Oke, di sini kita lihat sebenarnya udah nggak ada fungsi lain lagi sih. Ini adalah untuk yang aromatik. Oke, ini adalah CO. Ya, ini CO. Ini alkana biasa. Terus mungkin kita yang lebih banyak eksplornya di HNMR ya, kemungkinan besar. Jadi yang pertama ini adalah 2H. Ini 2H triplet, berarti ini adalah CH2 terikat pada triplet ya, berarti tetangganya 2, berarti ini CH2. Itu jadi tetangganya, ini adalah tetangganya. Terus ini ada 1H multiplet ya, triplet. Ini berarti ada CH, tetangganya banyak. Berarti kemungkinan besar kayak gini. Berarti yang 1H multiplet ini CH banyak, CH nanti ini C terus semacamnya. Intinya dia tuh tangganya lumayan banyak dan ini terikat pada suatu gitu. Kalau dilihat sih harusnya yang mengikat O itu adalah ini ada 1H singlet ya. 1H singlet artinya dia itu adalah harusnya sih alkohol ya. Ini OH tuh. Kalau CH singlet itu jarang banget sih kelihatan sih. Kayak terisolasi banget itu jarang. Terus di sini ada kuartet CH2. Berarti dia itu sampingnya ada CH3. Terus yang ini adalah CH3, sampingnya adalah CH gitu. Doublet ya. Gak aneh.
Bisa juga sih, ini adalah CH2, sampingnya CH, sampingnya lagi CH2 gitu. Itu juga kuartet gitu ya. Nggak melulu di situ CH3, biar agak rasional. Nah ini kalau kita gabung-gabungkan ya, dia itu ada aromatik, hmm, dan di situ nanti bakal ada alkohol. Kayaknya ini kan yang paling tinggi ya, paling negatif ya. Berarti CH2 itu yang kemungkinan besar megang si alkohol. Atau dia tuh deket aromatik sih clue-nya. Hmm. Kemungkinan besar juga yang satu M, satu H multiplet kayaknya yang itu yang megang alkohol. Jadi ini kemungkinan besar ini nanti ke sini, 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 OH, hmm, gini. Enggak, ini kalau itu kebanyakan. Ini kan C10 ya. Ini kan 6, 7, 8, 9, 10 ya. Udah pas ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat ini adalah yang doublet. Terus ini nanti yang multiplet. Terus ini nanti yang singlet. Terus ini yang kuartet. Kuartet. Ini yang hmm, trip, triplet. Triplet ya. Jadi ini tinggi karena dia itu di dekat aromatik. Ini lumayan, yang kuartet ini lumayan tinggi karena lumayan enggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Ya ini nanti lebih tinggi dibandingkan yang di ujung karena ini agak sedikit keinduksi mungkin yang di sini sama keinduksi yang di alkohol ya. Nanti yang doublet itu cuma keinduksi sama alkohol gitu. Jadi ya kemungkinan besar strukturnya nanti bakal seperti ini. Oke. Dilihat dari CNMR-nya ini juga lumayan bersesuaian ya. Nanti ini ada CO, ini ada oke, ini ada ininya ya. Ada hmm, eh, woi, wih. Oh, ini CH2. CH2-nya ke bawah ya. Oh, ini CH2. Ini CH2, CH2, ini CH2, ini CH. Wait, dia itu CH2-nya deket. Oh, TTT. CH2-nya ngiket O. Hmm. Ada kemungkinan besar ini salah. Karena kalau yang kayak gini, multiplet ini yang ngiket O. Hmm. Masalahnya ini yang ini enggak ya. Kayaknya berarti kemungkinan besar ini susunannya masih salah. Masih kurang tepat ini, masih kurang tepat. Kalau mau agak dipaksa, berarti kan dia tuh harus ngiket O ya, CH2-nya ya. Berarti kemungkinan besar ini adalah ether. Ether kayak gini. Hmm, tapi alkoholnya nanti hilang ya. Cara bikin singletnya gimana? Hmm,
Singlet 1H-nya itu loh yang susah. Tapi dia itu mintanya CH2-nya itu di sampingnya O. Coba pastikan ya. CH2 O 1. Benar. Dia tuh 59, 90. Hmm. Hmm. Belum ke situ ya. Kemungkinan lain ya, ini kurang tepat harusnya masih. Kayaknya dia itu aduh. Kemungkinan lain adalah OH ini ada di ujung 6, 7, 8, 9. Ini nanti bakal ada di sini. Ini nanti di sini kah? Ya ini nanti singlet. Ini nanti tapi di sini CH2-nya triplet ya. Triplet ya. Ini nggak bisa kalau ini. Jadi ini tetap di sini. Berarti kan ini triplet ya, triplet. Ininya nanti multiplet. Terus ini nanti bakal kuartet. Ya kuartet ya, karena sampingnya ada 3. Ini nanti bakal doublet. Ya kayaknya ini yang paling memungkinkan ya. Nah, ini yang paling benar. Dan kenapa ini lumayan dekat sama CO juga ini karena dia itu di dekat aromatik ya, mungkin ya yang multiplet ini ya. Jadi dia tuh eh, bakal lebih negatif gitu. Ya, kayaknya ini yang lebih tepatnya dibandingkan yang atas. Jadi penempatan isomernya juga kalau bisa disesuaikan ya. Ya, harusnya itu sih. Karena dia itu O-nya harus terikat sama CH2 gitu. Yap, harusnya ini. Hmm, hmm. Aku lumayan yakin yang ini sih. Oke. Itu untuk nomor 4, aman ya. Ini OH, ini nanti karakteristik, ini SP3, ini nanti mono, ini ada CO itu biasanya 1300 ya. Ini CO. Oke. Untuk FTIR itu nanti di 1100 ya, sorry. Berarti yang ini. Ini adalah si CO. Gitu. Berarti yang ini. CO-nya nanti di sini ya. Gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Udah cukup harusnya. Ini nanti ini juga untuk ya aromatik biasanya ini. Di 1000.
600-an ya. Sorry, 1000. Maaf. 1500-an. Itu biasa nggak, FTIR nggak terlalu dipaksa sih biasanya sih. Oke, mungkin itu untuk yang nomor 4 harusnya dapat yang ini. Terus untuk yang nomor 5 ini kita coba lihat ya, senyawa X. Ini mempunyai MH+. Oke. MH+ berarti ini nanti harus dikurangi 1 dulu ya. Berarti nanti ini dia itu adalah 206 M plusnya. Nah, M plus ini sama dengan MR ya. Gitu. Nah, dari MR ini kita gunakan aturan C13. 206 dibagi 13 ya. Ini nanti dapatnya 206 bagi 13 itu 15. Terus sisanya ya 15 kali 13 itu 195. Berarti sisanya 206 kurangi 195 itu 11 ya. Hidrogennya berarti 11 nantinya. Berarti ini nanti C15, hidrogennya 26. Ini adalah rumus umum yang pertama. Rumus umum. Nah, dari rumus umum ini baru kita nanti lihat IR-nya. Itu ada gugus fungsi apa kira-kira di situ. Oke. Nah, dari IR ini kita lihat ada alkena ya. Ini alkena. Terus ini ya tajam banget. Ini di 1780, berarti ini adalah karbonil CO. Oke, berarti kemungkinan besar di sini cuma ada karbonil dan alkena. Alkena kemungkinan ini lebih ke aromatik sih. Oke, kita lihat dari CNMR-nya, ini ada di 180. Ini masih terlalu rendah untuk suatu karbonil biasa ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah ester gitu, atau ya yang lainnya. Cuma ini lebih ke ester sih harusnya. Yap, harusnya ini ester, atau bahkan ini ya. Ini nggak terlalu kelihatan ini cek. Ini berapa deh? Ini angka berapa deh? Sih nggak kelihatan nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, 12 ya. 12. Oh, kalau udah 12 mah ini berarti asam karboksilat. Asam karboksilat. Kalau asam karboksilat harusnya ada OH dong. Tapi di sini nggak ada pardening. Hmm, agak ambigu ya. Saya nggak terlalu kelihatan ya itu 12 ya. 12 itu setauku cuma diperoleh sama asam karboksilat deh.
Hmm, dan ini ada di 7 sampai 8 berarti ini aromatik ya, aromatik. Dan ini aduh nggak kebaca ya. Hmm, ini integrasinya 5 apa? Ini kayaknya 5 ya. Atau 4 itu. Jujur nggak kebaca ya. Nggak bisa baca itu apa. Hmm, di sini sih kayaknya ini 4 ya. Ini 4 H. Ini kita lihat di sini tingginya sama. Ini kemungkinan besar parah sih kalau aku mau bilang. Tapi ya benar ya, ini parah ya kayaknya ya. Hmm, berarti kita punya aromatik parah. At, apa ya? Kok ada di ini gak ketinggian. Ini jujur angkanya, benar kan? Ini 0, ini 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ini cuma sanggar boksilat. Berarti itu suatu benzoat ya. Tapi masalahnya nggak ada broadening OH di sini. Nah itu aneh. Hmm. Apakah FTIR-nya salah? Hmm, ini ada CH2 ya. CH2. Hmm, sisanya CH atau CH3. Jujur ini nggak jelas ya. Ada foto yang lebih jelas nggak ya? Ini jelas TMS, ini TMS. Ini hah, ini angka berapa lagi? Aduh, angka berapa ini, cuy? Ini 1 ya kayaknya ya. Ini kuartet, masa 1 sih? 1,9 kali. Ada foto yang lebih bagus lagi nggak sih? Jujur aku nggak bisa membacanya. Ini kayaknya doublet ya. Doublet. Ini multiplet. Ini doublet. Ini doublet juga. Nggak jelas. Hmm. Hmm. Untuk nomor 5, kayaknya aku butuh gambar yang lebih jelas deh. Ini jujur, sakit mata aku. Hmm. Ah, kayaknya ini 5 deh, Mak. Sempet sih. Karena ini gabung ya. Kayaknya ini 5 malah. Berarti ini monosubstitusi dong ya. Masalah di sini puncaknya sama. Tapi dia tuh nggak ada pemisahan sama sekali sih. Hmm. Jujur angkanya nggak bisa kebaca ya. Ini kalau bisa baca integrasinya bagus sih. Hmm. Kayaknya ini
apa ya kalau mau bilang parah pun. Apa ya gue ya? Cuma 40, 50. Ini bukan CO ya, bukan CO harusnya. Ini CH2 sih. Jujur aku butuh gambar yang lebih jelas sih. Mungkin mohon maaf banget ya untuk yang nomor 5 aku belum bisa ngerjain cara sempurna ya mungkin ya karena ini nggak kebaca sama sekali sama aku tuh. Ini apa ya? Kalau ini sih masih agak jelas ya. Ini kayaknya kuartet ya. Kuartet ya berarti ini CH2 sampingnya CH3. Hmm. Ini kayaknya 2,5 deh. Oke, kayaknya ini nanti ada semacam kayak gini. Oh, gitu. Em, tapi itu bukan singlet sih ya. Sing, hmm. Oh, betul lah gambar yang lebih bagus sih. Nggak bisa ini aku. Nggak bisa. Kalau bisa nanti ada gambar yang lebih bagus, aku coba kerjain lagi untuk yang nomor 5 ya. Mungkin kayaknya kita sampai sini dulu, karena ini udah azan maghrib ya. Jujur aku nggak bisa ya kalau ini agak susah ya. Ini ester atau asam karboksilat masih bisa ya, yang CNMR ya. Hmm, ya ini belum bisa ketebak sih. Hmm, kayaknya sih ini paracetamol ya kalau aku bilang. Tapi paracetamol itu ada nitrogennya di sini. Enggak ya, enggak itu ya. Oh, kayaknya ini ibuprofen kayaknya. Hmm. Oh iya, ini ibuprofen. Ini nanti ada CH3-nya. Ini nanti kayak gini. Ini MR-nya nanti berapa ya? Ibuprofen. eh, molekul MR. Molekular. Baik. Ah iya, ini ibuprofen. Ah, dapat. Ini kata kuncinya dari nyeri dan demam sih. Ya ini ibuprofen sih. Ya ini tetap dipaksa ada asam karboksilat ya dari HNMR ya. Walaupun IR-nya ini jujur nggak ada apa ya. Kayaknya mau dipaksa bro tuh susah banget ya. Dan nggak ada OH di sini gitu. Ini ya, ini ibuprofen. Ini para. Jadi ini para ya.
Ini berarti 4H. Oke, berarti ini 4. Terus ini nanti ada multiplet ya. Multiplet. Ini nanti ada doublet. Ini cuma ini angkanya sih, jujur angkanya nggak kebaca sama sekali sih bagiku sih. Ini bakal doublet, ini bakal doublet ya. Jadi memang doubletnya lumayan. Ini quartet, ini doublet gitu. Ya, ini doubletnya berarti ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 doublet ya. Ini mirip juga ya. Ini 1, 2, 3 ya. Ada 3 doublet ya. Ada 3 doublet, ada 1 quartet, ada 1 multiplet. Multipletnya yang ini. Gitu. Yap, ini ibuprofen ya. Strukturnya kita udah dapat. Gitu. Oke. Karena ini udah pas banget juga ya. Udah selesai untuk yang 2024. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya aja. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Aku akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat guys. Oke.